Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas Ki. Ketemu lagi dengan saya Ibu Eka Rismanita dalam mata pelajaran matematika. Oke, salam hormat saya untuk Bapak Ibu guru yang ada di sekolah di Sulawesi Selatan. Salam semangat untuk anak-anakku di seluruh seantero Sulawesi Selatan. Tetap semangat, tetap sehat, dan jangan lupa bahagia. Saya mengawali dalam sebuah pantun. Melatih kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulailah dengan kata teriring ucap tulus dalam salam sejahtera. Bapak Ibu guru dan anak-anakku sekalian yang ada di seluruh seantero Sulawesi Selatan, mari kita sama-sama membuka pemikiran kita. Belajar hari ini kita akan belajar mengenai statistika. Di statistika ini sebenarnya kita sudah pelajari sebelumnya. Ada penyajian data, ada ukuran pemusatan data, ada ukuran letak data, dan ada ukuran penyebaran data. Pada pembelajaran hari ini kita masih berpusat di ukuran pemusatan data. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik diharapkan dapat menentukan ukuran pemusatan data dengan berlatih soal-soal ujian masuk ke perguruan tinggi. Yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan median. Ini kita berfokus di median. Oke, ukuran pemusatan data. Apa sih sebenarnya ukuran pemusatan data? Ukuran pemusatan data itu adalah suatu nilai tunggal. Ini ya, suatu nilai tunggal yang mewakili suatu kumpulan data. Jadi ada nilai tunggal yang mewakili sekumpulan data dan memiliki karakteristik yang mewakili kumpulan data tersebut. Ini ukuran pemusatan data kita bagi menjadi 3 bahagian. Ada disebut means, ada modus, ada median. Means itu adalah rata-rata, kita sudah bahas sebelumnya. Kemudian ada modus, data yang paling sering muncul, dan yang ketiga adalah median. Ini adalah ukuran pemusatan data. Bagaimana kita nantinya mengambil sebuah kesimpulan atau mengambil sebuah keputusan dengan menggunakan salah satu dari ketiga ukuran pemusatan data ini. Ada means, ada modus, ada median. Apa itu median? Median itu adalah nilai tengah. Ini ya, nilai tengah dari data yang telah diurutkan dari yang paling kecil ke yang paling besar. Jadi nilai tengah. Kenapa mesti orang belajar median? Median ini sering digunakan jika ada data, misalnya data pencilan. Artinya data itu tidak berurut, tidak memiliki jauh dari data sebelumnya. Ini
dalam urutannya yang mungkin akan mendistorsi rata-rata. Ini akan mendistorsi atau misalnya sehingga keputusan yang kita ambil itu tidak mewakili semua data. Ini ya, keputusan yang kita ambil itu kalau misalnya mengambil keputusan dengan menggunakan rata-rata itu tidak mewakili semua data, makanya dimuncullah namanya median atau nilai tengah. Ibu kasih contoh dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita bisa membandingkan apa sih kenapa mesti menggunakan median. Misalnya seperti ini. Ibu punya persoalan seperti ini, ingin membeli misalnya sebuah rumah di kawasan Makassar. Ibu misalnya masuk dalam sebuah perumahan, bertemu dengan developer. Developer ini memberikan beberapa macam jenis. Yang pertama misalnya diberikan rumah itu dengan dengan model yang seperti ini, yang sederhana, jauh dari kota misalnya, dari kota Makassar, dengan modal awal itu adalah misalnya 32 juta. Kemudian ada tawaran yang lain, ada modal yang kedua, 35 juta dengan model yang seperti ini, jaraknya mungkin hampir sama, tapi modelnya mungkin agak lebih cantik misalnya. Kemudian rumah yang ketiga yang diberikan adalah harganya misalnya harga awalnya itu 38 juta. Mungkin ini jaraknya mungkin agak dekat dibanding yang pertama. Kemudian rumahnya mungkin agak luas sedikit. Kemudian model yang keempat ini berada jaraknya tidak terlalu jauh misalnya dari kota Makassar, harganya misalnya 40 juta. Kemudian tempatnya mungkin agak luas. Yang ketiga, ini ternyata dia langsung naik karena dia tinggalnya misalnya rumah ini berada di daerah padat penduduk misalnya daerah Makassar, harga awalnya misalnya 87 juta. Kemudian mungkin tempatnya agak kecil tapi dia berada di tengah-tengah kota. Kemudian rumah berikutnya harganya itu sekitar 90 juta. Harganya rumahnya seperti ini, agak luas. Kemudian yang rumah keempat ini rumah ketujuh itu ada sekitar nilainya 98 juta. Ini mewah. Tapi persoalannya misalnya ibu tidak punya modal untuk itu. Tidak punya modal yang cukup untuk memilih rumah yang misalnya ingin kita di tengah kota. Dengan modal yang sederhana kira-kira saya ingin mengambil keputusan mengambil rumah yang mana sesuai dengan kebutuhan dengan modal yang sudah ada. Di sini kita sudah lihat, misalnya saya menghitung, ternyata rata-rata dari semua rumah ini, kalau kita mengambil rata-rata, ternyata rata-ratanya 60 juta. Ini ya, dari rumah 1 ditambah dengan rumah kedua sampai dengan rumah ketujuh, rata-ratanya itu adalah 60 juta. Kalau saya melihat rumah yang 60 juta itu nggak ada. Ternyata di sini 87. Ternyata lewat dari persiapan yang ada. Ternyata yang ada itu misalnya uangnya ibu misalnya hanya 50 juta. Artinya tidak cukup untuk itu. Jadi kalau misalnya mengambil keputusan dengan menggunakan rata-rata, maka tidak jadilah membeli rumah. Misalnya saya menggunakan modus. Modus itu artinya yang paling sering muncul, semuanya punya kesempatan untuk muncul. Apakah saya membeli di sini, di sini, di sini. Ternyata kita mengambil keputusan dengan modus tidak memungkinkan. Yang ketiga, dengan menggunakan median. Median ini adalah tengah-tengahnya. Ini yang mewakili seluruh rumah yang ada. Misalnya rumah ini berada tidak terlalu jauh lah misalnya dari kota Makassar. Tapi harganya bisa terjangkau dan rumahnya juga luas sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan. Ternyata untuk mengambil sebuah keputusan tergantung di mana sikonnya. Ternyata kita mengambil sebuah keputusan untuk membeli misalnya sebuah rumah di kawasan ini, kita membutuhkan modal sekian. Ternyata kita menggunakan median dalam mengambil sebuah keputusan, bukan lagi rata-rata. Itu salah satu kenapa ini adalah data pencilan ya, langsung lompat data rumahnya, sehingga kita mengambil sebuah kesimpulan atau keputusan itu dengan menggunakan median yang ada. Itu salah satu penggunaan median dalam kehidupan sehari-hari. Itu salah satunya, banyak sekali contoh penggunaan median dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk di inti materi ya. Saya hanya flashback
rumus median. Ini sudah dibahas sebelumnya. Rumus median itu adalah, atau nilai tengah adalah tepi bawah kelas ditambah N per 2 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Dibagi dengan frekuensi kelas. Ini ya, frekuensi kelas median dikali dengan panjang kelas. Ini rumusnya tidak berubah ya. Tapi mungkin simbolnya tergantung yang mana kita simbolkan. Keterangannya seperti ini. Ada tepi bawah, banyaknya data, frekuensi kumulatif sebelum kelas, FA itu frekuensi kelas, dan P itu adalah panjang kelas. Saya yakin sebentar kalau kita menyelesaikan soal, saya yakin banyak cara untuk menyelesaikan soal ya. Rumusnya seperti ini. Soal yang pertama, ini soalnya sederhana dulu. Yang kita mulai dari yang sederhana dulu. Ini soal tahun 2007. Ada sebuah tabel berikut ini menunjukkan nilai ujian siswa. Ini nilai ujian siswa dalam suatu kelas. Ini ada dalam suatu kelas, datanya seperti di bawah ini. Tentukanlah mediannya. Apakah A 6,0, B 6,25, C adalah 6,5, D adalah 7,0, E adalah 7,25. Misalnya seperti ini. Nilai apa maksudnya tabel ini? Nah, ini maksudnya tabel ini adalah misalnya gini. Nilai 5 ternyata ada 1 orang. Nilai 6 itu ada 4 orang. Nilai 7 ada 2 orang. Nah, nilai 8 ada 1. Nilai 9 ini ada 2 orang. Itu maksud tabel ini. Yang dicari adalah median, nilai tengahnya. Kalau ini tabel ini masih bentuknya nilai tunggal, belum bentuk interval. Bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya adalah yang pertama, kalau kita mencari median, yang pertama yang harus dikerjakan adalah carilah dulu frekuensi kumulatifnya. Ini ya, frekuensi kumulatif. Yang pertama, misalnya caranya mencari frekuensi kumulatif. Cara mencari frekuensi kumulatif, misalnya kelas pertama. Kelas pertama itu frekuensi kumulatifnya kita tinggal menjumlahkan frekuensi kelasnya. Misalnya gini, 1, ini kelas 1, frekuensinya 1. Frekuensi kumulatif kelas kedua tinggal menjumlahkan kelas pertama, frekuensi kelas pertama dijumlahkan kelas kedua. Itu dapatlah 1 ditambah 4, dapat 5. Frekuensi kelas ketiga tinggal menjumlahkan. Frekuensi kelas 1 ditambah kelas 4, ditambah kelas kedua, ditambah kelas ketiga, hasilnya adalah 7. Begitu pula yang 8, 10. Sehingga kalau kita jumlahkan semuanya, ternyata frekuensi kumulatif yang kelas kelima itu adalah 10. Dan inilah N-nya. Jumlah seluruh data dari ini ternyata ada 10 data. Dari tabel ini ternyata ada 10 data. Apa yang harus kita lakukan setelah mengetahui frekuensi kumulatif? Yang harus kita lakukan itu adalah menentukan kelas median. Ini ya, kelas median. Bagaimana caranya menentukan kelas median? Kita tinggal cari N. N itu dibagi dengan 2, itulah kelas mediannya. N-nya tadi 10. 10 dibagi 2 hasilnya 5. Apa maksudnya 5 ini? 5 ini adalah ternyata median itu berada di data kelima. Di mana itu letaknya data kelima? Bukan 5 yang ini. Data kelima itu ternyata dia berada di sini. Di kelas median. Misalnya ya, data pertama 1. Kelas pertama baru 1 data. Kelas kedua ternyata sudah ada 5 data. Ternyata di kelas median inilah, disinilah letaknya kelas median. Ini letaknya kelas median. Kita sudah dapat kelas mediannya. Setelah itu apa yang mesti kita lakukan? Yang kita lakukan tinggal mencari rumusnya median itu apa. Pertama, tepi bawah. Ini ya, kita mencari tepi bawah ditambah N, jumlahnya sudah ada, N-nya 10. Kemudian frekuensi kelas median sebelumnya, sebelum kelas median. Ini frekuensi kelas, kemudian panjang kelas. Kita ngulik tepi bawah itu kita melihat, ternyata ini tepi bawah itu sama dengan
batas bawah dikurangi 0,5. Itu salah satu cara. Ini salah satu cara ya. Banyak cara mencari berapa itu tepi bawah. Salah satu caranya adalah dengan cara tepi bawah itu sama dengan batas bawah dikurangi dengan 0,5. Ini ya, dikurangi dengan 0,5. Bisa juga misalnya, karena ini modelnya belum interval, ini masih data tunggal, jadi batas bawahnya sama dengan batas atasnya. Jadi ini dikurangi dengan 0,5, itu sudah dapatlah 5,5. Ini dapat tepi bawah. N-nya sudah dapat tadi, N-nya itu adalah 10. Kemudian sudah dapat N-nya. Frekuensi kelas median, frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kita sudah dapat di sini kelas mediannya sebelumnya. Artinya 1. Inilah FK-nya. Frekuensi kelas sebelum kelas median. Itu ya, frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kita sudah dapat. Apalagi yang belum kita dapatkan? FE. FE itu adalah frekuensi kelas median. Frekuensinya 4 ini. Ini adalah FE. 1, 2, 3, 4. Ada lagi satu yang belum didapat. Ini P. P itu adalah panjang kelas. Bagaimana mengetahui panjang kelas? Salah satu cara, ini salah satu ya. Salah satu cara untuk mendapatkan panjang kelas adalah dengan melihat selisih antara batas bawah kelas yang berurutan. Ini misalnya, ini kelas 1, kelas 2, 3, 4, 5. Kita cari kelas yang berurutan. Misalnya ini, kelas 4 atau kelas 5. Nah, sisa kita mencari selisihnya. Selisihnya adalah 1. Atau misalnya 5 dengan 6, selisihnya 1. Jadi panjang kelasnya adalah 1. Kita sudah dapat semua yang dibutuhkan di rumus. Kalau sudah dapat semua yang dibutuhkan di rumus, tinggal masukkan ke rumusnya nilai-nilainya. Yang pertama, median. Tepi bawahnya tadi sudah dapat 5,5. Kemudian N-nya 10. Frekuensi kumulatif sebelumnya 1. Frekuensi kelas 4. Panjang kelas 1. Kalau sudah dapat semua, ini gampang. 10 dibagi 2, 5. Dikurang 1. Ini ya, 10 bagi 2, 5. Kurang 1, 4, 1. 10 bagi 2, 5 kurang 1, 4. 4 dibagi 4 itu 1. 1 kali 1 dapat 1. Sehingga 5,5 ditambah 1 hasilnya adalah 6,5. Inilah mediannya. Jadi nilai tengahnya berada di data kelima. Mediannya, nilai tengahnya adalah 5,5. Gitu ya. Saya hapus dulu supaya bersih. Ini nilainya ternyata 5,5. Kalau tidak salah itu adalah bagian C. Ini ya, bagian C. Oke, kita lanjut. Kita mencari soal interval. Misalnya modelnya bentuknya tabel seperti ini. Misalnya ada sebuah tabel, ini adalah tabel, ini adalah soal ujian masuk perguruan tinggi. Saya tidak mengubah, cuma mungkin caranya menerjemahkan soal tersebut. Mungkin ini adalah ukuran, misalnya ukuran sepatu. Misalnya ukuran sepatu dari 47 sampai 49. Cara membaca tabel ini ya. Kita belajar membaca tabel. Ini kita mau cari mediannya di mana. Nah, data tengahnya berada di mana. Misalnya, ini ada 5 kelas. Ada 5 kelas. Yang kelas ini kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima. Kalau ini sudah modelnya interval. Jadi mulai dari 47, misalnya ukuran sepatu dari 47 sampai 49, frekuensinya hanya satu orang misalnya. Yang kedua misalnya, kelas kedua itu 50 sampai 52, ternyata hanya 6 orang. Yang ketiga 53 sampai 55 misalnya. Ini ya. Ternyata ini ya, 6 tinggi badan atau berat badan nih. 6 orang. Kemudian kelas keempat ada 56 sampai 59, ternyata 7 orang. Kemudian 59 sampai 61 adalah 4 orang. Itu caranya membaca tabel. Apa yang dicari? Ternyata adalah median. Ini ya. Median, nilai tengah. Apa yang harus dilakukan kalau misalnya soalnya seperti ini?
Lagian anak-anak selesai itu luar biasa. Penjelasannya seperti ini. Ingat tadi yang pertama yang harus dilakukan jika mencari median adalah frekuensi kumulatif. Ini adalah frekuensi kumulatif. Nah, caranya tadi sama. Misalnya kita mencari misalnya kelas pertama frekuensinya 1. Kelas kedua jumlahnya antara frekuensi kelas 1 ditambah dengan kelas kedua. Hasilnya adalah 7. Kemudian untuk frekuensi kelas ketiga, frekuensi kumulatif kelas ketiga dijumlahkan 1 tambah 6 tambah 6 dapatnya 13. Nah, atau misalnya 7 ditambah 6, 13. Kemudian 13 tambah 7 dapat 20. Kemudian 20 tambah 4, 24. Itu ternyata kita dapat N-nya, jumlah seluruh data yang ada di tabel ini itu sama dengan N. N itu sama dengan 24. Ini kita sudah dapat N-nya. Kemudian bagaimana menentukan kelas median? Ini yang kedua setelah frekuensi kumulatif, tentukan dulu kelas mediannya berada di mana. Dengan cara itu sisa N bagi 2. Nih ya. N dibagi dengan 2. N-nya 24. 24 dibagi 2 dapatlah 12. Ternyata data tengahnya, nilai tengahnya berada di data ke-12. Di mana itu data ke-12? Kita melihat kelas pertama tidak mungkin. Dia masih 1 data. Kelas kedua, oh baru 7 data. Artinya belum masuk di sini. Belum data ke-12. Yang ketiga, 13. Oh, ternyata dia masuk di sini. Data ke-12 itu berada di interval 53 sampai 55. Ini ya. Ternyata dia berada di sini. Kelas mediannya berada di 53 sampai dengan 55. Itu ya, 53 sampai dengan 55. Inilah intervalnya, maksudnya data ini, kelas mediannya. Inilah kelas mediannya. Dari sini kita beranjak. Apa sih rumus median? Rumus mediannya sama. TB, tepi bawah kelas median, ditambah N per 2 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Dibagi dengan frekuensi kelas dikali dengan panjang kelas. Nah, yang mana itu? Yang pertama, tepi bawah. Kita melihat di sini. Oh, ternyata ini tepi bawahnya. Lihat. Tepi bawah itu adalah batas bawah, ini ya, batas bawah dikurangi dengan 0,5. Itu salah satu cara. Ini dikurangi dengan 0,5. Hasilnya adalah 52,5. Kita sudah dapat TB-nya atau tepi bawah kelas median. N-nya ini. N sudah dapat 24. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median, sebelumnya. Oh, artinya ini 7. Inilah FK. Kita sudah dapat FK-nya. FE, frekuensi kelas median ini. Dapatlah FE 6. Panjang kelas. Panjang kelas adalah lihat batas bawah atau batas atas yang berurutan. Misalnya ini, batas atas yang berurutan. Bisa gunakan itu salah satu cara mencari panjang kelas. 59 sampai 61 atau selisih dari 61 dengan 59. Selisihnya adalah 3. Ini ya, bisa juga menggunakan cara lain. Misalnya kita lihat 53 sampai 53, 54, 55. Oh, ternyata panjangnya adalah 3. Bisa juga gunakan seperti itu. Tapi banyak cara untuk mencari panjang kelas. Itu tadi salah satunya. Kita sudah dapat semua yang kita butuhkan dalam rumus tersebut. Sisa kita masukkan ke dalam penjelasannya dalam rumusnya. Yang pertama, TB, tepi bawah 52,5. Ditambah 24 dibagi 2 dikurangi 7 FK-nya. Dibagi dengan FE, FE-nya itu 6, panjang kelasnya adalah 3. Sehingga 12 dikurangi 7 dapatlah 5. 5 ini dikali 3 dapatlah 15. 15 dibagi 7, 2,5. Sehingga dijumlahkan 52 ditambah 5,5 ditambah 2,5. Hasilnya adalah 55,0. Itulah mediannya.
Nih, kita sudah dapat mediannya. Oh, ternyata mediannya adalah nilainya itu adalah 55,5, berada di data ke-12. Itu tadi ya. Kita lanjut. Kita cari soal yang bentuk yang lain. Ini soal, kalau tidak salah sih soal SBMPTN untuk matematika dasar. Ini salah satunya soalnya seperti ini. Modelnya seperti ini. Median dan rata-rata dari data yang terdiri dari 4 bilangan asli yang diurutkan mulai dari yang paling kecil ke yang paling besar adalah 8. Ini ya, ingat kita mengulik ini 8 mediannya dengan rata-ratanya. Ini median dengan rata-ratanya ternyata adalah 8. Kemudian selisih antara bilangan yang paling besar dengan yang paling kecil adalah 10. Ini yang ada di soal, keterangan yang ada di soal. Kemudian modusnya adalah tunggal. Modusnya tunggal, median rata-ratanya 8, selisih terbesar dan yang terkecil adalah 10. Otomatis ini pasti berbeda angkanya yang antara terbesar dan yang terkecil. Kemudian modusnya adalah tunggal, modusnya 1. Otomatis kita melihat nanti yang dicari adalah hasil kali dari data kedua dengan dari data kedua dengan data keempat. Yang kita mau cari adalah data kedua, fokus ya, sama dengan data keempat. Ada A 65, B 78, C 91, D itu 104, dan E adalah 117. Silakan dicerna dulu soalnya seperti ini. Ada median, modus, kemudian selisihnya 10, modusnya tunggal 1. Jadi bukan 2 modusnya ya, tapi tunggal dia, modusnya 1. Kemudian ingat modusnya tunggal, artinya 1. Hasil kali antara data kedua dengan data keempat. Penjelasannya seperti ini. Kita lanjut. Kita misalkan data tersebut adalah misalnya X1, X2, X3, X4. Nah, kita misalkan ini dengan pertimbangan bilangan asli. X1-nya itu lebih kecil atau sama dengan X2, lebih kecil atau sama dengan X3, atau lebih kecil atau sama dengan X4. Tapi yang kita tahu X1 dengan X4 itu tidak akan sama. Kenapa? Karena ada selisihnya tadi 10. Nah, kita tidak tahu apakah selisih antara X1, X2 dengan X3 itu sama. Kita melihat dulu soalnya. Yang pertama, kita lihat mediannya. Mediannya tadi adalah 8. Ingat, median itu adalah nilai tengah setelah data diurutkan. Setelah data diurutkan, X1 sampai X4 itu mediannya berada di sini. Nilai tengahnya ya berada di X2 dengan X3. Sehingga X2 ditambah X3 dibagi 2 itu hasilnya 8. Karena mediannya yang diketahui tadi adalah 8. Sehingga kita memperoleh, kita modelkan seperti program ini ya, bentuk linear. Itu X1 ditambah X2, kalau triknya sih katanya dikali silang, tapi kalau saya biasanya dikali dengan masing-masing ruas dikali dengan 2. Kalau ini dikali 2 hasilnya seperti ini, X2 tambah X3. Kalau ini dikali 2 hasilnya adalah 16. Sehingga persamaan 1 kita peroleh X2 ditambah dengan X3 hasilnya sama dengan 16. Jadi data kedua ditambah dengan data ketiga itu hasilnya harus 16. Bagaimana dengan rata-rata? Kita melihat rata-rata. Ingat, rata-rata itu adalah jumlah data keseluruhan dibagi dengan banyaknya data. Kita jumlahkan X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 dibagi dengan 4 karena ada 4 data. Hasil pembagiannya ini adalah 8. Karena yang dikatakan di soal median dan rata-rata itu adalah 8. Sehingga kalau kita masing-masing kalikan dengan 4, ini hilangkan 4-nya, X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 itu sama dengan 32. Tapi biasa juga ada siswa itu langsung, Bu, dikali silang aja. Gak apa-apa, itu salah satu trik.
dapatlah 32. Kalau misalnya ini, persamaan 1 ini saya substitusi masuk untuk menggantikan ini. Ini saya gantikan dengan 16. Sehingga seperti ini modelnya. Ini ya, kalau persamaan 3 itu selisih antara bilangan terbesar dengan bilangan terkecil tadi adalah 10. Itu persamaan ketiga. Misalnya seperti ini ya. Saya substitusi antara persamaan 1 dengan persamaan kedua. Saya ganti X1 ditambah X2 ditambah X3 itu saya ganti dengan 16. Ini saya ganti 16. Modelnya seperti ini, saya ganti dengan 16. Setelah saya ganti 16, masing-masing ruas saya kurangi dengan 16. Hasilnya adalah X1 ditambah X2 ini habis. 32 dikurang 16 dapat 16. Sehingga X1 ditambah X4 sama dengan 16. Ini adalah persamaan keempat. Nanti saya akan eliminasi dengan persamaan ketiga. Ini ya, persamaan keempat ini keempat ini bisa saya ubah bisa menjadi X4 ditambah X1 sama dengan 16. Sama saja. Cuma letaknya yang berbeda. Setelah itu, saya eliminasi antara persamaan 3 dengan persamaan keempat. Ini persamaan keempat, X4 tambah X1 sama dengan 16. Persamaan ketiga, X4 dikurangi X1 harus sama dengan 10. Setelah itu saya kurangi, saya tambah. Karena yang saya mau dapatkan itu adalah X4-nya. Karena yang kita cari adalah X4 dengan X2. Ini habis. X4 tambah X4 dapat 2X4. 16 tambah 10 dapat 26. Masing-masing saya bagi 2. Ini habis 2-nya sisa 1. X4 sama dengan bagi 2 dapatlah 13. Ini. Bagaimana dengan X1-nya? X1 itu sama dengan kita masukkan ke salah satu persamaan ini. Hasilnya adalah 3. Oh ternyata X1-nya 3, X4-nya adalah 13. Tapi sebenarnya X1-nya enggak kita butuhkan. Tapi untuk memantapkan pemahaman kita bahwa ternyata X1 itu dengan X4 itu nilainya berbeda. Ini ya. Kemudian bagaimana dengan X2? X2 dengan X3-nya itu adalah kita melihat persamaan 1 diperoleh tadi bahwa X2 ditambah X3 itu harus sama dengan 16. Ini persamaan 1. Ingat karena modusnya tunggal, ingat ya modusnya tunggal, tidak mungkin 3. Karena kalau 3 ditambah 13 misalnya di sini jumlahnya juga 16. Tapi modusnya akan menjadi 2 bukan tunggal lagi. Sehingga kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa X2-nya itu sama dengan 8, X3-nya sama dengan 8. Jadi sama-sama nilainya. Jadi kita bisa melihat datanya bahwa datanya itu adalah 3, 8, 8, 13. Jadi ini datanya. 3, 8, 8, 13. Modusnya 8. Nilai tengahnya mediannya juga 8. Rata-ratanya adalah 8. Sehingga kita bisa mengambil menyelesaikan soal. Karena yang dicari adalah X2 dikali dengan X4. 8 dikali 13. Hasilnya adalah 104. Oke? Mudah-mudahan bisa dipahami dulu. Oke, kita lanjut di soal yang bentuk lain. Misalnya seperti ini. Disajikan sebuah soal modelnya histogram. Ini ya, histogram modelnya seperti ini, bukan lagi bentuk tabel. Bagaimana caranya membaca ya? Membaca kalau modelnya seperti ini, kan biasanya disajikan itu adalah bentuk tabel. Kalau modelnya seperti ini, apa yang bisa kita lihat di soal? Misalnya seperti ini, data berat badan dalam kilogram 30 balita seperti disajikan dalam bentuk histogram berikut ini. Yang ditanyakan berapa mediannya? Ini ya. Kalau kita melihat data tersebut yang ada di layar ini, nah misalnya kita lihat, oh ternyata kita amati dulu. Oh ternyata model ini dia berada di sini ada nilai tengah. Nilai tengah yang kelihatan 4, 7, 10, 13 dengan 16 atau XI-nya ya, nilai tengahnya.
Jadi bukan intervalnya yang kelihatan, nilai tengahnya. Nanti kita bisa amati, oh kalau frekuensinya ini antara 0 dengan 5. Oh kira-kira ini berapa ya? Oh ternyata ini adalah berapa? 2. Karena di sini tengah-tengahnya itu adalah 3. Pertengahan antara 0 dengan 5 itu adalah 3. Ini pertengahannya. Ini mungkin 6, 7, 12. Itu ya. Kalau dibentuk kertas berpetak itu akan gentara. Bagaimana cara menyelesaikannya soal yang seperti ini? Kita melihat mediannya, apakah berat badan nilai tengahnya itu 8,5 atau 8,75, bagian C 9, bagian D itu 9,50, atau bagian E 10 kg. Oke. Ini misalnya gini. Cara menyelesaikan soal yang seperti ini, kita melihat histogram seperti ini. Nah, kita lihat, oh ternyata ini adalah nilai tengahnya, XI ya. Dari data ini kita bisa melihat, oh ternyata ini nilai tengah. Nah, tambah gampang kita menjawab soal. Nah, kita lihat ini adalah frekuensinya 2, 7, 12, 6, 3. Apa yang kita butuhkan untuk menjawab soal tersebut? Nah, soalnya rumusnya tidak pernah berubah. Rumus median itu adalah tepi bawah ditambah N/2 dikurangi frekuensi kumulatif dibagi dengan frekuensi kelas median dikali dengan panjang kelas. Yang mana itu? Nah, yang pertama kita cari dulu jumlah frekuensinya. Jumlah frekuensinya tinggal dijumlahkan. 2 tambah 7 tambah 12 tambah 6 tambah 3. Hasilnya adalah 30. Jadi N-nya itu adalah 30. N-nya adalah 30. Kita sudah dapat N-nya. Tentukan dulu yang mana ini kelas mediannya. Nah, kelas median, kita menentukan kelas median adalah N/2. N-nya 30 dibagi 2 hasilnya adalah 15. Ternyata mediannya itu berada di data ke-15. Ingat, mediannya berada di data ke-15. Di mana itu data ke-15? Kita lihat frekuensi kumulatifnya. Frekuensi kumulatif kelas pertama 2. Kelas kedua tinggal jumlahkan 2 tambah 7, 9. Nah, frekuensi kumulatif berikutnya kelas ketiga 9 ditambah 12. Ini ya. Ini ditambah 12, 21. Oh, ternyata yang dibutuhkan adalah data ke-15. Kira-kira data ke-15 itu berada di mana? Ternyata dia berada di kelas yang ketiga, 21. Saya hapus sudah bersih. Ternyata dia berada di sini. Ini ya, 15 itu berada di sini, di kelas ketiga. Jadi ini kelas mediannya. Nah, kita sudah tentukan kelas mediannya. Apalagi yang kita butuhkan untuk menyelesaikan soal tersebut? Ini kelas mediannya berada di data ke-15. Yang kita butuhkan tepi bawah. Kalau datanya modelnya histogram itu gampang cara tepi bawahnya. Tinggal jumlahkan gini, 7 tambah 10 dibagi 2. Hasilnya adalah 8,5. Ya, 8,5. Kita sudah dapat tepi bawahnya. N-nya tadi sudah dapat 30. Itu N-nya. Dan jumlah data keseluruhan. Kemudian frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Ini tadi 21, ini 9, di sini 2. Jadi sebelum kelas median itu adalah 9. Inilah frekuensi kumulatif. Kita sudah dapat. Kemudian frekuensi kelas. Frekuensi kelasnya 12. Ini adalah FE. Panjang kelas. Bagaimana caranya mencari panjang kelas kalau modelnya seperti ini? Gampang, bisa mencari ini nilai tengah. Mengurangi nilai tengah dengan nilai tengah sebelumnya. Misalnya 16 dikurangi 13, hasilnya adalah 3. Ini dapatlah P-nya. P-nya itu adalah 3. Dapat semuanya. Nilainya sudah kita dapatkan semuanya, sisa masukkan nilai tersebut ke dalam rumus. Tepi bawah 8,5. N-nya 30. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median ini dapat 9. Ini 9. Frekuensi kelas median 12 dikali panjang kelasnya tadi adalah 3. Sehingga hasilnya
Ini hasilnya adalah 30 bagi 2, 15. Dikurangi 9. Dikurangi 9 adalah 6. 6 dikali 3, 18. 18 dibagi dengan 12, itu hasilnya adalah 1,5. Sehingga 8,5 ditambah 1,5 itu hasilnya adalah 10. Maka mediannya adalah median dari berat badan balita pada diagram tersebut adalah 10 kg. Ini. Jadi kita sudah dapat, oh ternyata mediannya adalah 10 kg nilai tengahnya. Nilai tengahnya dari data ini ternyata adalah 10 kg. Itu salah satu soalnya. Soal keempat, kita lanjut ya. Ini sama tadi soal yang kedua. Kita sampai di kesimpulan. Adapun kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah median itu adalah nilai tengah setelah data diurutkan dari yang paling kecil ke yang paling besar. Adapun rumus median itu adalah tepi bawah kelas median. Ingat ya, kelas median itu adalah N/2. Untuk mencari di mana kelas median, tepi bawah kelas median ditambah dengan N/2 dikurangi dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas median dibagi dengan frekuensi kelas median dikali dengan panjang kelas. Itu rumus median. Jadi ingat itu saja. Ini yang mesti diingat. Sebelum Ibu tutup, Ibu punya sebuah kata motivasi. Ini motivasi belajar. Belajar memang tidak lantas membuat kita langsung menjadi orang sukses. Namun, kebanyakan orang sukses itu adalah pembelajar sejati. Jadi mari kita sama-sama belajar, mengulang kembali apa yang sudah kita pelajari, dan pelajari di rumah, insya Allah kita pasti akan bisa. Tetap semangat. Oke, salam Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.